Berbagai cara dilakukan serangga untuk berkomunikasi dengan serangga sejenis. Salah satu contohnya adalah dengan bunyi getaran yang dihasilkan dari gesekan sayap atau kaki. Variasi pesan dilakukan dengan mengubah tingkat intensitas bunyi getaran yang dihasilkannya. Cara lain adalah dengan sentuhan. Komunikasi pada serangga biasanya dilakukan saat mencari makan, menunjukkan jalan, mengenali koloni atau kelompoknya, menjaga hubungan sosial, dan menarik pasangan. Seperti apakah bentuk komunikasi serangga yang unik ini? Berikut ulasannya. 1. Komunikasi dengan sentuhan. Semut adalah salah satu hewan teramah sedunia. Coba perhatikan saat semut bertemu dengan semut lainnya. Mereka akan berhenti sebentar dan menyentuhkan antenanya. Apa tujuan semut melakukan hal itu? Ternyata, sentuhan antena tersebut merupakan salah satu bentuk komunikasi semut. Komunikasi semut dengan bersentuhan antena ini digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain sebagai sapaan, dimulainya makan, ajakan masuk sarang, dan saling mengenal. Salah satu sentuhan antena pada semut adalah ajakan menuju sumber makanan. Pada saat dua ekor semut pekerja bertemu, semut pengajak akan memiringkan kepalanya ke samping, dan menyentuh bagian atas serta bawah kepala semut satunya dengan antena. Semut yang diajak akan menanggapi dengan cara yang sama. Kemampuan semut untuk memahami keinginan semut lainnya melalui sentuhan antena ini, menunjukkan bahwa semut mampu berkomunikasi dengan sesamanya. 2. Komunikasi dengan getaran. Contoh serangga yang melakukan komunikasi dengan getaran adalah lebah. Komunikasi ini dilakukan saat mereka mencari makanan. Bagaimana caranya? Lebah pekerjalah yang bertugas mencari makanan untuk semua anggota koloninya. Setelah mendapatkan sumber makanan, lebah tersebut kembali ke sarang untuk memberitahu teman-temannya. Sebelum memasuki sarang, biasanya lebah yang menemukan sumber makanan akan melakukan gerakan semacam tarian. Tarian lebah menunjukkan arah dan jarak sumber makanan yang ditemukan. Jika sumber makanan itu dekat dengan sumber sarangnya kurang dari 75 meter, maka lebah pekerja akan melakukan tarian keliling. Dan jika sumber makanan yang ditemukan berada jauh dari sarangnya, maka lebah pekerja akan melakukan tarian perut dengan pola tertentu. Kecepatan tarian menunjukkan seberapa jauh lokasi sumber makanan tersebut berada. Sedangkan arah sumber makanan ditentukan dari arah tarian yang dibawakan berdasarkan garis lurus. Lebah yang mencium bau nektar akan mengikuti tarian tersebut dan menemukan sumber makanan tanpa kesulitan. 3. Komunikasi dengan bunyi. Komunikasi dengan bunyi ini sering digunakan oleh semut pada saat menghadapi bahaya. Ada dua jenis bunyi yang dihasilkan oleh semut. Yang pertama adalah bunyi ketukan dan getaran yang dihasilkan dengan memukulkan tubuh pada rintangan atau tanah. Adapun bunyi yang kedua adalah nada tinggi yang diproduksi dengan menggosokkan tubuh bagian belakangnya. Apabila kita mendekatkan telinga pada semut pekerja, kita akan mendengar suara lirih bernada tinggi yang mereka hasilkan. Beberapa fungsi komunikasi bunyi pada semut yaitu: pertama, komunikasi dengan bunyi bernada tinggi digunakan pada beberapa jenis semut saat melakukan perkawinan dengan ratu. Saat ratu-ratu muda telah selesai melakukan perkawinan dan mendapatkan cukup sperma, semut pejantan menghasilkan bunyi bernada tinggi untuk mencegah kawan semut jantan lain mengganggu semut-semut ratu. Kedua, komunikasi bunyi pada semut berfungsi sebagai sistem peringatan bawah tanah. Komunikasi ini biasanya digunakan saat sebagian koloni terkubur di bawah longsoran sarang. Semut pekerja yang mendengar bunyi tersebut, akan mulai bergerak menggali untuk menyelamatkan teman-temannya. 4. Komunikasi dengan bau. Komunikasi dengan bau atau disebut feromon, adalah bau yang dihasilkan oleh hewan yang mempengaruhi perilaku hewan lain yang sejenis. Feromon biasanya dilepaskan ke udara atau ke air melalui air seni, keringat, atau kelenjar sekresi tubuh yang lain. Feromon bekerja dengan cara melarutkan hormone dalam tubuh, lalu mengirim sinyal kimia yang spesifik dari satu sel yang lain. Sinyal kimia ini menyebabkan mereka untuk melakukan tindakan tertentu. Berbagai serangga yang berkomunikasi dengan bau atau feromon ini adalah semut dan rayap. 5. Berkomunikasi dengan cahaya. Kunang-kunang adalah jenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya berkelap-kelip. Cahaya tersebut akan jelas terlihat pada malam hari. Cahaya kunang-kunang terbentuk dari proses kimia yang kompleks dalam tubuhnya. Cahaya yang dihasilkan kunang-kunang merupakan alat komunikasi penting bagi mereka. Kunang-kunang menggunakan cahaya yang dihasilkan untuk berbagai tujuan.
Yang pertama adalah sebagai tanda bahaya. Kunang-kunang akan mengeluarkan cahaya dengan pola tertentu untuk memperingatkan jenisnya saat ada bahaya mendekat. Selain itu, cahaya tersebut berfungsi memberi peringatan pada serangga atau burung pemangsa agar tidak memakannya. Pemangsa tersebut tidak akan memangsa kunang-kunang yang sedang bersinar karena mengetahui bahwa zat pembentuk cahaya tersebut berasa pahit. Yang kedua, kunang-kunang memanfaatkan cahaya yang terpancar dari tubuhnya untuk menarik pasangan. Kunang-kunang jantan menyalakan dan memadamkan cahayanya untuk mengirim pesan kepada sang betina. Pesan ini berisi kode tertentu. Jika kita amati, kode kunang-kunang ini seperti sandi Morse. Nah, Sobat Maya, itulah tadi keunikan beberapa serang dalam berkomunikasi dengan sesamanya. Begitu rincinya Tuhan menciptakan setiap makhluknya dengan segala keunikannya. Bahkan cara mereka dalam berkomunikasi pun ternyata sangat mengagumkan. Semoga video ini mampu menambah pengetahuan kita terhadap kehidupan serangga. Dan saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.